presentasi di acara HUD. Pak Heri TZ, nama yang selalu saya dengar. Kira-kira Pak, bagaimana kondisi pembiayaan perumahan rakyat kita khususnya kepada MBR non formal? Apa kondisi dan kendalanya apa sekarang? Ya, secara umum kalau layanannya semakin meningkat, Pak. Jadi sebelumnya kita ada di angka 150-an ribu, tahun 2022 ini meningkat menjadi 200.000, ditambah guliran bisa jadi 230-an. Selain itu dengan adanya BP Tapera bisa berkontribusi sampai 109. Jadi angkanya sudah hampir mendekati 400.000 ya. Walaupun di dalam 400 ini juga sudah mulai beragam produknya. Jadi tidak hanya pemilikan, ada pembangunan, ada juga renovasi. Jadi dari sisi jumlah sudah semakin besar ya. Nah, tinggal mungkin tantangan kita ke depan lebih membesarkan lagi, lebih melayani segmen-segmen spesifik seperti yang dibahas hari ini, segmen informal untuk lebih diutamakan, lebih menjawab kebutuhan tadi yang di perkotaan misalnya, yang hari ini dengan subsidi tadi tidak bisa affordable. Nah, ini mungkin harus juga kita sedikit modifikasi sehingga bisa applicable. Dengan kondisi yang sangat spesifik dan kadang tak diperkirakan MBR non formal ini, apa terobosan yang Bapak ingin sampaikan sehingga nanti tahun katakanlah 2045 kita sudah punya sebuah ekologi yang cukup mantap, settle dalam rangka mencapai Indonesia emas, wabil khusus kesejahteraan perumahan bagi MBR non formal. Ya, kembali ke nature-nya sendiri ya. Yang informal ini kan cirinya dia tidak punya slip gaji, tidak punya track record dengan perbankan, sehingga ketika mereka mengajukan seringkali tidak lolos. Nah, jadi menurut kami yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana merubah kacamatanya dulu, menambah. Jadi gini kalau saya melihatnya, bank itu melihatnya dengan ukuran tertentu, which is ukuran untuk yang formal. Gitu, untuk ukuran yang formal. Nah, ketika kita minta mereka melihat dengan ukuran informal, nah ini harus kita lengkapi dengan tools itu yang kami tadi sebut dengan namanya credit scoring. Jadi dengan credit scoring nanti semua informal tadi diberi warna nanti. Ada warnanya hijau untuk yang lolos, yang kuning hati-hati, seperti di jalan lah. Yang merah ya jangan, ini masih ada banyak catatan. Itu satu. Kemudian yang kedua penjaminan. Bagaimana si MBR yang tadinya tidak dapat akses ada yang menjamin kalau terjadi apa-apa. Nah, dengan cara ini harapannya aksesibilitas bagi mereka akan lebih meningkat. Nah, lalu yang penting juga dari skalanya. Sekarang ini kebanyakan KPR kita kan satu kali putar ini. Nah, ini untuk bisa diperbesar ya harus diputar-putar, Pak. Diputar-putar. Kita punya SMF yang bertugas untuk itu. Nah, ini bagaimana SMF bisa lebih mengoptimalkan perannya dengan melakukan sekuritisasi terhadap yang tadi sehingga kuenya makin lama makin besar karena tantangannya juga besar kan seperti itu melihatnya. Ya, menarik dengan isu atau jurus sekuritisasi yang Bapak coba sampaikan. Kira-kira bagaimana menarik mainstreaming sektor pembiayaan non formal yang ada di masyarakat untuk juga bisa in charge atau terlibat bahkan masuk dalam ekologi pembiayaan perumahan non formal bagi MBR non formal ini. Iya, ya tentu kita harus siapkan produknya. Tadi kami ilustrasikan yang pertama siapa yang ada di ekosistem yang besar, Pemda mestinya yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka yang paling paling bukan berkepentingan, kalau pentingan kita semua ya, tapi yang paling dekat dengan permasalahan. Ya, sehingga kami tadi berpikir bahwa satu sedapat mungkin produk ini mengoptimalkan pasar. Jadi tidak seluruh kita harus ngasih subsidi. Ya. Jadi itu sehingga tadi kalau kami coba ilustrasikan bagaimana SMF mengambil pembiayaan dari pasar modal ya. Lalu dikombinasikan dengan resources yang ada dari pemerintah yang tentu rate-nya tidak sebesar yang ada di pasar, seperti FLPP yang 0,5 kita ambil acuan yang sama karena tujuannya bukan mengambil untung tapi lebih ke sustainability ya.
Jadi bisa kita meng-create produk sampai sejumlah 5.000-an unit setiap tahun. Dan ini kalau kita lakukan menerus, dia akan bergulir seperti itu. Nah, nanti pada waktunya kita libatkan lagi resources yang lain, diberi ruang bisnisnya. Jadi kembali kalau kita bersahabat dengan pasar, yang Bapak tadi sampaikan, lembaga-lembaga tadi dengan sendirinya akan mudah masuk. Tapi kalau kita membuat suatu produk yang mendistorsi pasar, ya akhirnya semua kita tergantung dengan pemerintah, karena semua kita tidak bisa mengundang pelaku-pelaku pasar seperti itu. Dan itu sangat pasar mungkin. dalam ini termasuk juga masyarakat dan konsumen atau iya, artinya kan kita ilustrasi misalnya tingkat bunga di pasar ada di 10%, ya. Terus kita bilang ini bunganya 5%. Artinya yang bisa memberikan 5% itu ya cuma pemerintah. Ya kan? Ya. Nah, yang pasar nggak bisa, dia nggak akan bisa masuk ke sana. Ya. Nah, sehingga tadi kombinasinya. Jadi kembali ke piramid, nanti ya tentu yang paling berat, jadi ujungnya kan affordability. Jadi yang paling berat ya tentu harus dibantu semaksimal mungkin. Kalau perlu grant bentuknya kalau yang desil 1. Jadi kata kunci bahwa perlunya intervensi pemerintah itu menjadi garis bawah yang kami catat, dan kita mengetahui Bapak ini selama ini kan bergelut dalam pengelolaan jalan tol ya. Kira-kira apa perbedaan signifikan dari jalan tol yang notabene tidak terlalu banyak amat intervensi pemerintah dibandingkan dengan perumahan? Kira-kira bagaimana untuk switch dari sana ke perumahan rakyat yang notabene ini sangat kompleks dan agak beda dengan sektor yang selama ini, Pak? Betul, Pak. Jadi memang kalau saya mengalami kalau di jalan tol karena single off-taker, Pak. Jadi mudah sekali. Di sini multi, terus problemnya juga berlain. Tapi ada yang sama sebetulnya. Yang sama dalam arti harusnya kita memang bisa menciptakan produk yang bisa memobilisasi resources. Di jalan tol juga sama. Misalnya dana talangan tanah, bagaimana kita menciptakan skema sehingga pihak lain bisa membiayai terlebih dahulu. Tentu pada gilirannya harus ada yang mengembalikan. Di sini juga sama, kalau saya lihat bagaimana kita menciptakan produk yang bisa memobilisasi resource dari semua kalangan. Nah, dengan cara itulah nanti kita men-scale up kuenya sehingga target besar tadi bisa kita at least kita rencanakan, Pak. Jadi kalau kita punya 12,7 juta backlog, tiap tahun nambah 680.000, berarti saya harus punya program antara 1 sampai 1,5 juta setiap tahunnya. Kalau mau berkurang, kalau enggak ya dia terus nganga seperti sekarang. Gitu. Jadi ada intervensi yang sistematis, betul, yang proporsional juga. Walaupun Bapak mengatakan itu dengan kata-kata dan intonasi yang lemah, sahdu, tapi saya kira ini pekerjaan besar yang sangat berat, dan di balik itu saya melihat ada kekuatan yang Bapak miliki. Kira-kira doa dan rahasia apa Bapak bisa mengatasi semua tugas-tugas negara yang cukup berat dan kiranya bisa sampai ke 2045 Bapak bisa berkarya bagi Indonesia? Ya, yang penting tulus mungkin ya, dan juga harapan tadi. Kalau saya lihat dengan membuat harapan, lalu kita jadikan suatu keinginan kita untuk mencapai, ini yang menjadi semangat tentunya. Jadi nanti kita kita bisa merumuskan tahapannya. Kapan kita sampai ke suatu titik tertentu, kapan, dan seterusnya. Nah, dengan cara ini kita akan bersama-sama mencari solusi. Dan ini yang memang kita lakukan selama ini bersama ekosistem perumahan. Luar biasa Pak Hari TZ, mudah-mudahan sukses dan Amin. tetap kuat, tabah, dan bersemangat. Terima kasih Pak, terima kasih. Sukses selalu. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan, karena pertolongan Allah itu dekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.